مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga sekali lagi Ustaz Umam berdoa semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, ayah bunda kita, semuanya orang-orang yang kita cintai, ustaz-ustazah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa ketemu lagi dengan Ustaz Umam. Kali ini kita akan membahas kembali bahasa Arab. Tentunya kalian penasaran apa pelajaran selanjutnya dalam bahasa Arab ini. Tapi kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian tentu ingat syair kemarin yang kita senandungkan bareng-bareng, dan Ustadz yakin kalian juga sudah hafal di pertemuan minggu lalu, yaitu tentang afrodul madrasati atau warga sekolah. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kita senandungkan, kita nyanyikan bersama yang sudah kita hafal kemarin. Siap? Wahid, Ibnan, Telata. Afrodul madrasati itu warga sekolah, ustadun ya guru, tilmidun murid, muwadzafun karyawan, harisun itu satpam, tabibun ya dokter, mumaridotun perawat, bustanyun tukang kebun, katibun ya sekretaris, mudirun itu ya direktur. Itulah afrodul madrasah, afrodul madrasati itu warga sekolah, ustadun ya guru, tilmidun murid. Nah, alhamdulillah, Ustadz yakin kalian semuanya pasti sudah hafal kan? Nah, saat ini kita akan belajar tentang kata ganti. Misalnya Ustadz memberikan contohnya, saya pergi ke sekolah. Nah, saya ini misalnya Ustadz Umam. Ustadz Umam pergi ke sekolah. Berarti Ustadz Umam, karena yang menyampaikan Ustadz Umam, diganti Ustadz Umamnya tadi, saya pergi ke sekolah. Misal lagi, Bapak pergi ke kantor. Bapak pergi ke kantor. Bapak bisa diganti dengan dia atau beliau. Dia pergi ke kantor. Atau yang lebih sopan, lebih santun, beliau pergi ke kantor. Nah, saat ini kita akan belajar tentang kata ganti. Ya, Ustadz punya 3. Ada ana, ada huwa, ada hiya. Ana yang berarti saya, huwa yang berarti dia untuk laki-laki, dan hiya dia untuk perempuan. Nah, saat ini kita akan belajar dulu tentang ana yang berarti saya. Oke, silahkan simak apa yang disampaikan Ustadz Umam tentang ana. Ana berarti saya. Contoh, ana ustadun, saya guru laki-laki. Ana tilmidun, saya murid laki-laki. Contoh, ana muwadzafun, saya karyawan. Ana harisun, saya satpam. Ana tabibun, saya dokter. Ana mumaridotun, saya perawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk anak bagaimana? Sudah paham? Sudah jelaskah? Intinya anak itu yang berarti saya ini bisa dipakai untuk semua orang, semua profesi, semua pekerjaan, semua kata benda yang menunjukkan orang pertama. Orang pertama siapa? Aku, saya. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang huwa dan dia
yang berarti dia, ya, dia untuk laki-laki dan dia untuk perempuan. Nah, sekarang simak penjelasan lagi Ustadz Umar. Dia atau dalam bahasa Arab huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Ustadzatun ustadzah atau guru perempuan, tilmidun murid laki-laki. Bagaimana anak-anak tadi penjelasan tentang huwa dan hiya? Lalu gimana kita cara menandainya? Kalau itu kata benda untuk perempuan dan kata benda untuk laki-laki, bagaimana cara kita membedakannya? Tilmidun ustadzatun. Kata benda yang menunjukkan perempuan ditandai dengan tak marbutoh di akhir kata. Selanjutnya kita akan belajar huwa dan hiya. Bagaimana kita menggunakan ini dalam soal-soal atau dalam kata-kata, mana kita harus menggunakan huwa dan mana kita harus menggunakan hiya. Ada bustaniyun, ada katibun, ada mudirun, ada mumarridotun. Huwa bustaniyun, huwa katibun, huwa mudirun, hiya mumarridotun. Lalu selanjutnya, apakah kita bisa mengubah kata benda yang menunjukkan laki-laki berubah menjadi kata benda yang menunjukkan perempuan? Misalnya di sekolah kita menjumpai juga ada murid laki-laki, ada murid perempuan, ada guru laki-laki atau ustadz, ada guru perempuan atau ustazah. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Simak penjelasan berikut. Kata benda yang menunjukkan laki-laki, ustadzun, dumah tanwinnya diganti fathah, ditambah tak marbutoh berharokat dumah tanwin jadi ustadzatun. Ustadzun guru laki-laki, ustadzatun guru perempuan. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Untuk menguji kepahaman kalian, kita sebentar lagi akan berlatih bagaimana mengubah kata benda yang menunjukkan laki-laki berubah menjadi kata benda yang menunjukkan perempuan atau sebaliknya. Oke, siap? Sudah siap semuanya? Simak penjelasan. Ayo kita berlatih bareng-bareng setelah ini. Kata benda yang menunjukkan laki-laki, tilmidun. Kata benda yang menunjukkan perempuan, tilmidatun. Tabibun berubah menjadi tabibatun. Muwadzafun berubah menjadi muwadzafatun. Huwa ustadzun, dia guru laki-laki. Hiya ustadzatun, dia guru perempuan. Terakhir, kita akan menguji kepahaman kita menggunakan kata huwa dan hiya. Tentunya setelah kita belajar tadi cara merubah kata benda yang menunjukkan laki-laki menjadi kata benda yang menunjukkan perempuan. Sudah siap semuanya? Yuk kita coba berlatih menggunakan huwa dan hiya sekali lagi. Huwa mudirun, huwa harisun, huwa tabibun, hiya mumarridotun, hiya mudiratun, hiya harisatun, hiya tabibatun, huwa mumarridun. Kata benda yang menunjukkan laki-laki dalam bahasa Arab dikenal dengan ismun mudzakkarun atau isim mudzakkar. Kata benda yang menunjukkan perempuan dalam bahasa Arab dinamakan ismun muannasun atau isim muannas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak, sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz Umar dari awal sampai akhir tadi tentang anak, huwa, hiya, pembentukan kata benda yang menunjukkan laki-laki berubah menjadi kata benda yang menunjukkan perempuan atau sebaliknya, bagaimana cara menandainya. Tentunya kalian semuanya yakin, bismillah, semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita semuanya
Dan terakhir tadi di penjelasannya dalam bahasa Arab kata benda yang menunjukkan laki-laki itu dinamakan dengan isim mudzakkar, dan kata benda yang menunjukkan perempuan dalam bahasa Arab dinamakan isim muannats. Sekian dari Ustaz Umam, sampai jumpa di pelajaran berikutnya di dalam bahasa Arab. Tentunya kita harus semangat belajar, semangat mencari ilmu, semangat menuntut ilmu dimanapun kita berada. Akhirul kalam, sekian dari Ustaz Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا